Ya, kita bahas tentang sebuah aplikasi CMS buatan Indonesia, yaitu HTMLY. Saya bacanya kayak gitu aja, karena susah tuh, HTMLY. Saya juga nggak tahu gimana cara bacanya. Yang pasti seperti itulah tulisannya ya. Oke, nah ini buatan Indonesia ya. Ini alamat resminya di sini, bisa dilihat di sini ya. Dokumentasinya ada di situ, kemudian cara instalasinya juga mudah, sifatnya open source karena ada di GitHub, jadi bisa orang lain ikut mengembangkan. Ya, ini agak cepat ya. Saya langsung masuk ke bagian demonya. Demonya adalah kita jalankan secara lokal. Ya, dijalankan dulu web servernya, pastikan dulu untuk Apache atau Nging-nya sudah jalan ya. Nah, artinya bisa diakses alamat ini localhost-nya. Ya, seperti ini. Kemudian diekstrak file ininya, file masternya, itu sudah saya kasih ya. Saya tunjukin aja. Jadi saya punya ada file HTML versi 284. Nah itu diekstrak ke dalam folder www kalau pakai Laragon, kalau pakai SAM di htdoc ya. Nah ini ada HTMLY, ini hasil ekstraknya nih. Nah ini semua ini ya. Nah nama folder itu jangan seperti itu, ada versinya segala macam ya. Tapi kalau di online kan nanti, yang di online kan yang dalam ini ya. Nih. Langsung ditarik, di-drag dan di-drop di dalam public HTML. Itu kalau mau di-online kan ya. Nah, supaya mudah aksesnya, saya mengganti nama folder ini menjadi HTMLY gitu aja. Jadi yang versinya saya hapus ya. Jadi saya aksesnya nanti HTMLY langsung begitu. Oke. Nah, ini saya refresh dulu ya. Oke, ini folder HTMLY. Saya klik seperti ini. Nah, ini ada tulisan seperti ini ya. Site URL is not set. Kalau diakses langsung. Ingat, yang pertama kali diakses kalau sebuah folder itu adalah file index.html. Nah, dia nih membaca settingan nggak ada settingannya. Ya. Caranya adalah kita harus install dulu. Ya, dari sini HTMLY diketik aja install .php. Itu ada filenya ya, sini. Di dalam HTMLY itu ada file install php. L-nya ada 2, ini bahasa Inggris yang digunakan. Jadi install php. Kalau sudah di enter aja. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi setupnya. Kalau yang pernah nyoba install WordPress, mirip juga seperti ini. OpenChat juga mirip, jadi dia sediakan cara install. Nah, ini masukin aja username untuk sistemnya apa. Saya ketik admin aja ya, supaya mudah ya, admin. Nah, blog title-nya dimasukkan. Bebas ya. Ini sekedar contoh. Kemudian tagline-nya. Tagline itu kalau di kita apa ya? Slogan. Slogannya deskripsinya bebas ya. Ceritanya, copyright-nya oleh siapa, ceritanya juga. Nah, kalau punya Twitter link boleh dimasukkan, kalau ada Facebook dimasukkan juga di sini ya. Nah, dia menyediakan fasilitas untuk komentar. Dia tidak bikinkan komentar secara khusus untuk blognya dia ya. Jadi kita bisa gunakan punyanya Facebook atau Disqus. Syaratnya harus ngerti dulu. Kalau Disqus ada short name-nya harus dimasukkan.
Nah, kemudian kalau Facebook harus bikin Facebook App ID. Ya, cara bikinnya gimana? Dicari sendiri aja kalau memang mau. Nah, saya disable aja karena saya nggak punya dua-duanya. Ya, kalau sudah install via tool, gini ya. Tadi username dan passwordnya sama-sama adminnya saya. Nah, tampilannya langsung seperti ini, berarti proses pembuatannya selesai, sudah bisa, dan kita langsung diarahkan, sudah login dianggap nih, masuk ke dalam bagian adminnya. Ya, kalau kita lihat di halaman depannya, ya, localhost seperti ini. Kemudian saya masuk sini ya, HTML-nya lagi. Ini websitenya. Ini tampilan websitenya seperti ini. Yang dilihat oleh pengunjung seperti ini ya. Sedangkan adminnya begini. Nah, kayak saya coba. Ini yang tersorot di sini ya. Ada post seperti ini. Ini menu di sebelah kiri. Nah, kita lihat di setting dulu ya. Setting ini ada config. Konfigurasi. Ini kalau kita lihat ke bagian bawah, ini yang kita set di awal tadi. Nah, sistem language-nya bisa diganti jadi versi Indonesia. Jadi dideteksi sebagai bahasa Indonesia bisa pakai ID ya. Ini ID. Seperti ini. Time zone-nya karena kita plus 7 bisa diganti dengan Asia Jakarta. Nah, seperti itu. Kemudian tanggalan boleh diganti. Copyright tadi ya, ada di bawah. Nah, ini ada block theme. Ya, temanya. Ini seperti ini tampilan temanya. Nah, saya ganti ya. Ini 2015. Saya ganti misalnya menjadi clean gitu ya. Lalu saya save config. Nah, tampilan ini saya refresh. Berubah jadi seperti ini temanya. Itu yang bisa yang tadi saya katakan, temanya bisa diubah. Mau yang lain? Dicoba aja ya. Readable misalnya. Simpan konfigurasi, kemudian saya refresh. Tampilannya jadi seperti ini, beda lagi. Terus blok misalnya ya. Nah, tampilannya gini. Artikel tidak ditemukan ya karena belum bikin. Udah seperti itu. Terus nah, ini juga bahasanya sudah berubah karena tadi saya set ID ya. Ini pakai bahasa Indonesia. Tadi kan pakai bahasa Inggris ya. Nah, di sini ada menu editor. Menu editor seperti ini ya. Saya klik. Kita mau bikin menu. Misalnya namanya adalah menu atas, misalnya kayak gitulah. Saya kasih ya. Menu, jangan menu atas, tapi home misalnya gitu. Atau beranda. Nah, disisipkan, saya tuliskan gini aja, slash. Kemudian tambah link. Saya tambah lagi ya. Misalnya nih keluar menunya ke websitenya Bang Haji misalnya. Alamatnya dimasukkan. Tambah link. Kemudian saya satu lagi, misalnya Google ya. Oke, seperti itu saya simpan. Sudah tersimpan katanya. Kemudian saya refresh di sini ya. Nah, ini menu yang saya buat tadi tampil di sini. Kalau saya klik Google ya dia larinya ke alamat yang saya isikan tadi. Nah, terus gimana kalau misalnya menuju ke artikel tertentu? Ya, kalau ke artikel tertentu, di copy dulu link artikelnya. Baru nanti dimasukkan ke sini ya. Terus menu ini bisa digeser gini ya. Nah, kalau seperti ini digeser, kemudian disimpan, sudah di save ya, di refresh tampilannya, dia akan menjadi sub menu dari sini. Nah, jadi bisa ditambah lagi tuh, misalnya di sebelah kanan, di sebelahnya itu ada lagi, yang ini yang ada sub menunya, yang satunya enggak, itu bisa.
seperti itu. Nah, ini pengenalan aja ya. Terus apa lagi ya? Apa? Nah, kemudian ini ada kategori. Ini kategori tulisan ya. Saya klik dulu kategori. Di sini ada uncategorize. Ya, saya tambah dulu kategorinya 1. Misalnya tutorial. Ya, ini isinya tutorial juga. Atau kumpulan gitu ya, supaya agak beda. Kumpulan tutorial. Udah kayak gitu aja. Tambah kategori. Kategori bisa lebih dari 1 buatnya di sini, tapi nanti pada saat kita mengisi itu pilihannya cuma 1. Yaitu ngatur kategori ya. Kemudian sini ada daftar artikel. Artikel tidak ada karena kita belum punya. Nah, kita tambah konten ya. Nah, tambah konten, di sini ada pilihan banyak. Ada artikel reguler, artikel biasa, kemudian artikel dengan gambar unggulan. Ini kalau gambarnya nanti mau ditampilkan. Kemudian artikel dengan video dan yang lain-lain. Ya, ada halaman statis juga yang disediakan di sini. Saya buat artikel reguler dulu ya. Saya klik seperti itu. Nah, ini nulis judulnya. Ini kategorinya bisa dipilih, tadi sudah dibuat kategori ya, misalnya tutorial. Tagnya harus diisi, ini berkaitan dengan kalau tag itu adalah kata kunci. Misalnya web, kemudian CMS. Metanya boleh diisi, boleh enggak, opsional ya. Tanggalnya, tanggal publish-nya. Kalau kita set bukan tanggal hari ini, misalnya besok, ya dia nanti akan terbit besok. Nggak akan muncul di halaman depan tadi ya. Nah, saya biarkan saja seperti itu. Kontennya nanti tampilan tulisannya seperti ini kelihatannya ya. Kalau mau masukin gambar, misalnya di sini ada gambar ya. Di sini ada bisa memasukkan table, kemudian link juga bisa, atau block quote ya, atau masukin kode juga bisa. Saya masukin gambar sini. Nah, bisa pakai URL secara online, bisa juga gambarnya kita masukkan sendiri. Saya coba masukin aja. Saya punya gambar ada di mana ya? Yang ini aja. Saya open, kemudian saya sisipkan gambar, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya. Pilihannya ada 2, mau langsung dipublikasikan atau disimpan sebagai draft. Kalau draft itu nanti diedit dulu. Kita ketik beberapa bagian, belum selesai, simpan di draft dulu. Saya langsung publish ya, seperti ini. Nah, ini ada 1 artikel sudah, saya refresh tampilan ini. Ini artikelnya sudah masuk. 1 artikel. Saya kira nggak perlu dibahas semuanya, ya kan? Ini saya hanya ingin menunjukkan, memperkenalkan, ya. Nanti kita bisa diskusi tentang itu ya. Di sini banyak lagi, ada daftar konsep. Kalau kita masukkan konsep, artinya di draft tadi masuknya di sini dia ya. Nah, kemudian di sini ada sunting profile atau edit profile. Ya, seperti ini. Nah, ini karena tadi saya bikinnya admin ya. Nah, ini bisa dirubah.
keterangannya bisa dirubah di sini ya, untuk nama dan sebagainya. Di sini ada juga artikel saya, ini adalah semua artikel yang menjadi tulisannya saya. Kalau dia lebih dari satu usernya, ya nanti akan beda-beda isinya. Oke, seperti itu gambarannya. Saya ganti lagi ya. Nah, ini juga ada settingan lain di sini. Ini secara umum tadi alamat itu, kemudian tema. Saya tadi temanya 2015 ya. Saya save dulu. Kemudian di sini ada bacaan atau read. Nah, ini kita ngeset yang akan dibaca pertama kali ketika orang berkunjung di halaman depan tadi itu apa, berapa banyak. Ya. Ini ada 10 artikel baru yang ditampilkan. Nanti sisanya ada next-nya kayak gitu ya. Kemudian ringkasan karakternya berapa karakter yang dimasukkan. Bisa dikurangi. Terus ada read more. Read more nih ada tulisannya. Kalau sudah terpenuhi yang 200 itu tulisannya read more. Baca lengkap gitu ya. Atau selengkapnya. Biasanya kayak gitu. Nah, indeks artikel juga sama seperti itu. Kemudian ada widget. Widget itu yang di bagian kanan ini. Nah, ini seperti ini ya. Kategori muncul di sini kategori, terus di sini ada settingnya ya. Artikel widget terkait paling banyak. Nah, ada yang artikel terkait. Di sini ada recent post ya. Recent post itu yang baru. Nah, itu juga semuanya ada di settingan ini semua. Ya. Kalau mau nanti memasukkan analitiknya Google, bisa dimasukkan sini kodenya. Terus meta, ini berkaitan dengan link. Coba perhatikan di sini tautannya bisa pakai tahun, bulan, lalu judul artikel. Bisa juga langsung post. Kalau kita lihat seperti ini, saya klik artikel pertama, ini tahun, bulan, terus judul artikel. Nah, kalau saya rubah jadi seperti ini, kemudian saya save. Nah, tampilannya tadi saya kembalikan ke 15 ya, seperti ini jadinya. Oke, ini tulisannya post, bukan lagi tahun dan bulan di atas. Sesuai dengan apa yang dirubah tadi. Ya, yang lainnya nanti silahkan di setting secara mandiri saja. Oke. Ini halaman depan, kalau sudah keluar aja, klik keluar ya. Nah, untuk loginnya tidak disediakan di situ tampilannya, di halaman awal ini nggak ada. Nah, ini nggak ada loginnya ya. Caranya gimana? Caranya ditambahkan di bagian sini setelah web foldernya itu login, langsung enter. Nanti dia ke halaman ini. Tadi punya saya admin, masuk. Dia bisa sampai ke sini sih. Ya, ini peringatan karena nama admin itu harusnya jangan digunakan ya. Oke, saya logout lagi. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada error? Apa? Isinya kata kunci. Tagline itu kata kunci. Jadi pada saat nambah artikel itu selain judul, kategori harus dipilih, ada tagline itu kata kunci. Karena nanti kata kunci itu dipakai buat ketika orang menggunakan pencarian. Ya. Ada yang nyebutnya keyword, ada yang tag gitu.
Ada berapa yang nyoba? Nggak ada. Oke ya. Sekarang CMS Popo G.